Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Kali ini insya Allah kita melanjutkan kembali pembelajaran PKN di semester 2 ya, setelah antum kemarin PTS. Di sini kita mulai melanjutkan ke bab 3. Nanti ada apa di sana kita akan lihat ya. Pembelajaran di semester 2 ini ada 3 bab ya anak-anak, bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 dan bab 2 insya Allah sudah untuk pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas ke bab 3 yang judulnya karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semester 2 kali ini untuk mapel PKN ada 3 bab ya. Bab pertama sudah menyelesaikannya di awal semester 2, bab kedua juga sudah, dan saat ini kita masuk atau lanjut ke bab 3 ya, yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 3, karakteristik daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian juga ada beberapa subbab nanti yang akan dipelajari di sini. Yang A yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang B, peran daerah dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta yang C, sikap positif warga negara dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah salah satu lagu nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Dari lagu ini ketika antum mencoba menyanyikannya, maka antum nanti akan menumbuhkan semangat terkait dengan kondisi bangsa ataupun keberagaman ataupun kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dari satu kota sampai ke kota lain atau dari satu wilayah ke wilayah lain itu dituangkan dalam lagu Dari Sabang Sampai Merauke ini ya. Dari Sabang itu adanya di Aceh, Merauke itu di Papua ya, dari barat sampai dengan ujung timur ini. Jadi sangat luas sekali dari judulnya ya. A, daerah dalam kerangka NKRI. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan negara kita, Indonesia, yang memiliki kekayaan alam yang beragam. Indonesia memiliki 17.504 pulau, dan setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Ada wilayah daratan, ada wilayah perairan, dan ada wilayah udara, sebagaimana yang tercantum dalam slide ini ya. Wilayah daratan nanti akan terbagi menjadi 3. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Dataran tinggi yaitu dataran atau daerah yang memiliki sistem pegunungan memanjang yang masih aktif. Akibat dari hal ini, kondisi ini, maka Indonesia memiliki tanah dengan kesuburan yang tinggi, alam yang indah, dan udara yang sejuk. Nah, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk menanam tanaman sayuran dan komoditas perkebunan lainnya. Kemudian untuk dataran rendah, yaitu suatu daerah yang memiliki kontur datar, juga memiliki ketinggian yang relatif hampir sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, di dataran rendah ini cocok dimanfaatkan untuk bidang peternakan, daerah industri atau perkantoran, pertanian, perkebunan, dan biasanya dijadikan sebagai daerah pusat ekonomi karena kemudahan transportasi dan banyaknya pusat kegiatan di sana. Adapun daerah yang ketiga yaitu daerah pantai merupakan daerah berpasir yang dekat dengan laut. Daerah pantai ini merupakan batas antara daratan dengan lautan ya. Yang sering ke pantai pasti paham ya. Dan umumnya mata pencaharian di daerah pantai ini adalah nelayan atau mencari ikan ya, hasil-hasil laut. Dan biasanya daerah pantai ini pun dimanfaatkan juga sebagai daerah wisata.
Sebagaimana disampaikan di awal bahwa Indonesia memiliki keragaman daerah yang beragam, yang berbeda-beda yang telah Allah anugerahkan bagi kita semua, dan ini harus kita syukuri ya anak-anak semua. Nah, karakteristik daerah ataupun wilayah di Indonesia ini tentu saja berbeda-beda ya. Nanti kita akan lihat melalui beberapa aspek sebagai berikut. Pertama, dari kondisi fisik daerah di Indonesia, kondisi fisik daerah tempat tinggal secara umum ya, misalnya antum pun tentu meliputi keberagaman yang berbeda-beda satu dengan lainnya ya. Kondisi fisik daerah di Indonesia sebagaimana disampaikan sebelumnya terdiri dari dataran tinggi ataupun juga contohnya daerah-daerah pegunungan ataupun perbukitan, juga ada dataran rendah ya yang dijadikan sebagai aktivitas masyarakat yang terpusat di sana. Biasanya para penduduk itu lebih banyak bermukim atau bertempat tinggal di dataran yang rendah karena dijadikan sebagai tempat atau pusat ekonomi juga. Kemudian yang ketiga adalah daerah pantai. Ini yang tadi disebutkan di sebelumnya ya. Kemudian nanti bisa dilihat juga potensi daerahnya, baik itu potensi fisik maupun potensi non-fisik. Potensi daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi ini adalah kemampuan atau daya yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi bisa dikembangkan ke depannya ya, bisa berubah gitu ke arah yang lebih baik. Nah, potensi daerah ini meliputi potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik meliputi atau contohnya hasil tambang, kemudian perkebunan, pertanian, perikanan, juga terumbu karang yang ada di laut ya. Kemudian potensi non-fisik meliputi potensi yang berkaitan dengan masyarakat dan tata perilaku masyarakat. Contohnya pemerintah, adat istiadat, lembaga masyarakat, dan beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian aspek yang ketiga yaitu kebudayaan daerah, yaitu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di seluruh daerah di Indonesia. Kebudayaan daerah ini beragam karena adanya keragaman suku bangsa dan karakteristik daerah yang berbeda-beda. Contoh keragaman kebudayaan daerah, misalnya kesenian adat, kemudian bahasa daerah, alat musik tradisional setiap daerah, lagu daerah, rumah adat, dan lain-lain ya. Sangat banyak sekali kalau antum bisa melihat contoh-contohnya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Arti penting daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman setiap daerah dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, ya ini sisi positifnya. Namun demikian tentu ini pun berpotensi untuk sisi negatifnya ya, yaitu dapat memunculkan konflik atau permasalahan atau pertentangan di antara masyarakat yang berbeda latar belakang tadi. Nah, makanya perlu dikedepankan sikap saling menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan ini akan dapat dicapai dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kemudian meningkatkan rasa kesetiakawanan ya, kemudian juga meminimalisasi atau mengurangi sikap egois, kemudian primordialisme, etnosentrisme, kesukuan yang tinggi gitu ya, fanatik kesukuan yang tinggi, kemudian chauvinisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kita mengurangi sikap-sikap yang bisa mendatangkan konflik ya, ataupun menghilangkannya. Kemudian yang keempat yaitu menghormati dan menghargai hak yang dimiliki setiap manusia. Jadi kita berhubungan antara atau di tengah-tengah masyarakat dengan mengedepankan sikap-sikap ini ya, sehingga nanti akan muncul yang namanya keberagaman ini dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa, bukan sebaliknya, pemecah bangsa ya. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang daerah, yaitu dapat ditemukan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1-7, kemudian juga pasal 18A ayat 1 dan 2. Ini cabangnya berarti. Kemudian dalam undang-undang nanti akan ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di atas. Inilah dasar perundang-undangan yang mengatur tentang daerah.
ya. Jadi nanti antum bisa cross check di sini juga sebagai tambahan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah. Nah, di sana terdapat ketentuan adanya pembagian wewenang antara pemerintahan pusat, ya, yaitu di Jakarta, berarti ya, ibu kotanya, dan pemerintahan daerah atau Pemda dalam melakukan pengelolaan daerah. Jadi nanti akan ada pembagian wewenang, pembagian otoritas atau pembagian tugas ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, pembagian kewenangan tersebut menimbulkan adanya kebijakan tentang otonomi daerah. Nah, ini ada yang namanya istilah otonomi daerah ya. Jadi bagaimana daerah ini punya kekuasaan, punya otoritas atau wewenang untuk mengelola daerahnya secara mandiri ya, dengan adanya ketentuan tadi, pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, tadi ada istilah otonomi daerah ya. Kira-kira antum tahu nggak apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Ya, betul ya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah itu meliputi hak daerah, wewenang daerah, dan kewajiban daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Ya, tapi masih dalam sistem atau masih dalam satu kesatuan negara kita. Jadi inilah istilah atau pengertian dari otonomi daerah ya. Kita mengenal nanti ada beberapa daerah yang memiliki kekhususan ya, seperti daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh, daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian juga Papua juga ya termasuk di dalamnya. Nah, itu adalah beberapa contoh daerah-daerah yang memang memiliki kekhususan secara tersendiri ya. Dan nanti akan ada tambahannya juga berkaitan dengan otonomi dari suatu daerah tersebut. Macam-macam urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 nanti akan dikenal ada 3 bidang ya. Pertama, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi pertahanan dan keamanan, justisi atau pengadilan ya, pengadilan tinggi, kemudian agama, politik luar negeri, serta moneter dan fiskal nasional. Ini berkaitan dengan bidang ekonomi berarti ya. Ini yang namanya urusan pemerintahan absolut yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Untuk urusan konkuren ini atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah ini, maka urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai potensi yang dimiliki daerah. Kemudian urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Jadi itu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren. Jadi nanti akan dikenal adanya urusan pemerintahan yang wajib sifatnya dan yang tidak wajib atau pilihan ya. Nanti yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, kalau yang tidak wajib maka tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu merupakan urusan pemerintahan pilihan saja ya. Nah, pelayanan dasar contohnya urusan pelayanan dasar contohnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum atau penataan ruang, kemudian perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, kemudian juga meliputi juga masalah ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, juga masalah sosial. Nah, ini yang berkaitan dengan urusan
urusan pemerintahan wajib yang meliputi pelayanan dasar ya. Kemudian juga yang wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau pilihan ya. Contohnya berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terus yang ketiga masalah pangan atau makanan pokok. Kemudian pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, penanaman modal, statistik, kebudayaan, kearsipan, komunikasi, perhubungan, dan lain-lain ya. Ini yang berkaitan dengan pelayanan wajib namun tidak merupakan pelayanan dasar ya, di luar pelayanan dasar. Adapun prinsip pembagian urusan pemerintahan yang konkuren tadi ya, yang kedua antara pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu meliputi atau prinsipnya meliputi akuntabilitas, kemudian efisiensi, kemudian eksternalitas, dan juga kepentingan strategis nasional. Ini adalah prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ada keempat prinsip ini yang diperhatikan ya. Ya, itu tadi subbab yang A ya anak-anak semua. Sekarang kita coba lihat atau simak terkait dengan subbab B, yaitu peran daerah dalam memperjuangkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana antum kenal, bangsa kita alhamdulillah mendapatkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah SWT dan juga adanya upaya dari penduduk Indonesia ya, yang nanti kita akan bisa lihat siapa-siapa saja atau bagaimana proses memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini. Nah, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita akan melihat perlawanan atau perjuangan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia untuk memerdekakan negara kita. Yang pertama, contohnya adalah perlawanan rakyat Demak yang dipimpin oleh Pati Unus ya, Adipati Unus ya, di Demak di Jawa Tengah. Kemudian contoh kedua adalah adanya perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien, Teku Umar, dan Panglima Polim yang adalah pahlawan dari Aceh ya. Kemudian yang ketiga, perlawanan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari daerah Banten ya kalau sekarang. Kemudian Sultan Agung dan juga Pangeran Diponegoro yang ada di Jawa Tengah ya kalau Pangeran Diponegoro. Nah, yang keempat yaitu perlawanan rakyat Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Yang kelima, perlawanan rakyat Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin ya dari Makassar nih ya, Sulawesi Selatan kalau sekarang. Kemudian yang keenam, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Yang ketujuh, contohnya adalah perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh Gusti Ketut Jelantik. Anak-anak semua, dari tokoh-tokoh pahlawan tadi, sebagian besar diantaranya adalah orang-orang Muslim ya, yang bahkan terkenal dengan keilmuan dalam bidang agama Islamnya. Jadi mereka sebetulnya di samping pahlawan nasional juga menyandang status sebagai ulama atau kiai atau ustadz ya di daerah perjuangan mereka, yang ini terkadang tidak dimunculkan ya dalam sejarah-sejarah yang ada. Ya inilah sebetulnya bagaimana proses perjuangan mereka yang diimbangi juga dengan kedalaman ilmu agama yang dimiliki oleh mereka ya, sebagaimana Pangeran Diponegoro, kemudian juga Tuanku Imam Bonjol ya, kemudian juga Teku Umar dan seterusnya. Anak-anak semua, itu tadi adalah contoh-contoh dari para pahlawan yang memang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah yang ada di Indonesia ya. Nah, kemudian peran daerah dalam mempertahankan negara Indonesia. Kalau dahulu kita mengenal adanya berbagai macam pertempuran atau perjuangan di daerah-daerah ya. Contohnya pertempuran Puputan Margarana di Bali ya. Kemudian adanya peristiwa Bandung Lautan Api di Bandung ya, Jawa Barat. Kemudian juga adanya pertempuran Ambarawa, tidak salah Jawa Timur ya. Jadi inilah contoh-contoh daerah atau perjuangan daerah, tokoh-tokoh pahlawan dari daerah untuk memerdekakan Indonesia. Bentuk kontribusi daerah itu dalam memperjuangkan negara Indonesia yaitu seperti ini ya, adanya pertempuran secara langsung, perjuangan secara fisik.
oleh tokoh-tokoh dari daerah tersebut. Nah, kalau sekarang berarti akan berbeda bentuk perlakuannya, yaitu adanya kontribusi daerah terhadap negara itu seperti apa ya, aturan mainnya, kemudian juga adanya pemanfaatan sumber daya alam daerah demi kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam daerah ini tentu antum paham bahwasanya Indonesia dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan alam yang melimpah ruah yang seharusnya dimanfaatkan oleh kita semua untuk mengelola kekayaan alam tersebut dengan baik dan benar ya, sesuai dengan apa yang Islam atur ya, sehingga nantinya kemanfaatan akan bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat yang ada di Indonesia. Ini adalah contoh idealnya. Anak-anak semua, tadi sudah kita bahas yang subtema A dan B. Nah, saat ini yang terakhir yaitu subtema C atau subbab C. Judulnya adalah sikap positif warga negara dalam mempertahankan negara Indonesia. Tiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, termasuk antum ya sebagai generasi muda. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dan peranan besar dalam upaya mempertahankan negara kita. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, antum bisa mengisi aktivitas ya sebagai generasi muda kita, pelajar khususnya, yaitu dengan beberapa aktivitas atau kegiatan. Yang pertama, tentu antum bisa melakukan aktivitas belajar dengan sungguh-sungguh ya. Bisa itu belajar tentang ilmu-ilmu umum ya, seperti ilmu matematika misalnya, bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa Arab, bahasa Inggris, dan mata pelajaran lainnya yang ada di sekolah. Atau juga bisa dalam hal mempelajari atau belajar dengan sungguh-sungguh ilmu-ilmu agama ya, ilmu-ilmu Islam. Sebagaimana tadi bahasa Arab misalnya, kemudian belajar ilmu fikih, ilmu hadis ya, ilmu-ilmu Al-Quran misalnya, ulumul Quran, kemudian juga fikih praktis ya, kemudian juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan wawasan keislaman atau sakofah Islam. Juga bisa juga antum pelajari sirah-sirah dari Nabi ya, terkait dengan karakter mereka, perilaku mereka, ibadah mereka, dan seterusnya. Kemudian juga menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan saling bertoleransi. Ini berarti ketika antum ada di tengah-tengah masyarakat misalnya, atau generasi muda ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berkaitan dengan bagaimana antum bisa mempelajari iptek dan sains tadi ya. Kemudian yang kelima, meningkatkan pembangunan di segala bidang secara adil dan merata. Ini pun bisa dilakukan oleh generasi muda. Tentunya barangkali selepas ia menempuh pendidikan ya. Jadi bisa berkontribusi dalam pembangunan secara fisik, secara real ya. Ini adalah beberapa sikap positif para pahlawan yang dapat diterapkan oleh warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sikap-sikap positif ini tentu banyak juga jumlahnya ya, tidak hanya terpaku pada keempat hal ini. Contohnya pertama, sikap cinta tanah air ya, atau menghargai atau menghormati atau bersikap positif terhadap keberadaan bangsa Indonesia ya, dengan mensyukurinya telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan alam yang melimpah ruah ya, kemudian keramahan penduduknya, kemudian juga lingkungan yang kondusif misalnya, yang sesuai dengan sesuai dengan aturan Islam inginkan misalnya. Kemudian juga adanya sikap positif dari para pahlawan yang selalu mengedepankan tanggung jawab. Jadi ketika melakukan sesuatu, maka mereka akan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan ya, tidak masa bodoh atau acuh tak acuh. Kemudian juga sikap yang ketiga, pantang menyerah. Nah, ini berkaitan dengan semangat ya, antum pun harus punya nih kayaknya sikap pantang menyerah sebelum bertanding. Jangan sampai antum sebelum bertanding sudah menyerah duluan ya. Jadi antum harus tetap memupuk semangat antum agar sikap ini atau pantang menyerah ini senantiasa antum miliki ketika antum katakanlah dalam menghadapi hari-hari ke depan, karena masa depan antum masih panjang ya, terutama dalam bidang pendidikan ya. Jadi antum harus punya semangat terus dalam belajar dan belajar. Nah, yang keempat, menghargai keberagaman.
Sebagaimana antum pahami, di tengah-tengah masyarakat banyak sekali keberagaman yang ada. Nah, antum bisa sikapi dengan baik dan bijak sesuai dengan pandangan Islam ya. Jadi tidak menyulut permusuhan duluan ya. Jadi tidak memancing permusuhan ya. Kemudian juga di sekolah ketika teman-teman antum ada yang berlatar belakang berbeda atau ada yang kekurangan, maka antum tidak boleh menghinanya atau membulinya, karena dalam Islam itu tidak dibolehkan, tidak diperkenankan. Sesama muslim tidak boleh saling menghina atau meledek, tidak boleh saling membuka aibnya. Ya, justru harus ditutupi kekurangannya, saling melengkapi ya. Demikian anak-anak semua, materi pembelajaran di bab 3 terkait dengan peran daerah dalam kerangka negara Indonesia. Sudah kita bahas tadi dari subbab A, B, dan C. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami. Itu saja. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap beramal solih, dan tetap beribadah ya, sesuai dengan apa yang antum cita-citakan ke depannya untuk menggapai surganya Allah. Itu saja. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.